Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Reza, NIM 1913030117. Jadi pada saat ini saya akan membahas tentang pengertian ijarah. Pengertian ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti ganti. Dalam bahasa Arab, ijarah itu diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian sejumlah uang. Ada beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan oleh para ulama fikih. Yang pertama adalah ulama Hanafiyah mendefinisikan atau berpendapat bahwa ijarah adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat dengan suatu imbalan. Sedangkan ulama Syafi'iyah mendefinisikan ijarah itu adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dituju tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan-imbalan tertentu. Ulama Malikiyah dan Hanabiyah sama berpendapat bahwa kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Yang kedua, ijarah terbagi dua, yaitu yang pertama adalah ijarah terhadap benda atau sewa menyewa, dan kedua adalah ijarah terhadap pekerjaan atau upah mengupah. Yang pertama, hukum sewa menyewa dibolehkan atas barang mubah seperti rumah, kamar mandi dan juga sebagainya, tapi dilarang atas barang-barang yang diharamkan. Yang kedua adalah hukum upah mengupah atau ijarah ala al-akmal, yaitu jual beli jasa. Biasanya berlaku ke dalam hal-hal yang seperti menjahit pakaian, membangun rumah dan sebagainya, tergantung sewa menyewa. Ijarah ala al-akmal terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ijarah khusus, yaitu ijarah yang dilakukan seseorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja di situ adalah boleh dia bekerja, tidak boleh bekerja selain orang yang telah memberi upah. Yang kedua adalah ijarah mushtarik. Artinya adalah ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama, yaitu hukumnya dibolehkan bekerja dengan orang lain. Yang kedua adalah, yang poin B adalah dasar-dasar hukum ijarah. Di dalam Al-Quran dibolehkan transaksi ijarah, disebutkan di dalam surat Tolak ayat 6, yang artinya adalah tempatkanlah mereka para istri-istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan kepada mereka atau menyempitkan hati mereka. Di dalam hadis juga diterangkan bahwa kebolehan melakukan transaksi ijarah itu didasarkan juga kepada hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, yaitu wastajaro Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin rajulan min bani Daili thumma min bani Abdi Andin. Artinya adalah Nabi SAW bersama Abu Bakar menyewa seorang petunjuk jalan, artinya pemberi arah jalan yang mahir dari Bani Dail, kemudian juga dari Bani Abdu bin Ad. Hadis ini riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi artinya adalah di dalam hadis ini menunjukkan bahwa sewa menyewa atau ijarah hukumnya dibolehkan, karena di dalam hadis fiqhiyah ini Nabi SAW menyewa dan memberikan petunjuk jalan kepada mereka untuk mereka mengetahui tempat yang mereka tuju. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konteks modern, misalnya Tuan A menyewakan rumahnya di lokasi tertentu dengan ukuran tertentu pula kepada B, tetapi lebih awal menyewanya untuk tempo 3 tahun dengan bayaran bulanan 2 juta. Ini ijarah al-jima, karena manfaat yang disewakan seperti tanggung jawab hutang ke atas A. Pemberi sewa perlu memastikan spesial manfaat sewa rumah itu di tempat apabila sampai temponya. Mayoritas memiliki sapi dan hambali dan majelis syura berpendapat mubah dengan syarat-syaratnya. Ijarah munta'ah bitamlik disebut juga ijarah wal itina, adalah kontrak antara jual beli dan sewa. Atas dengan kata lain, akad sewa yang pemindahan kepemilikan ke tangan penyewa bisa dikenai dengan sewa beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarhan NIM 1913030088. Saya akan
melanjutkan materi materi kami di mana rukun dan syarat ijarah. Menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada 4. Yang pertama akid, orang yang akad. Yang kedua singat akad, ijab dan kabul. Yang ketiga uzra, upah, 4 manfaat. Menurut ulama Nafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan kabul, antara lain dengan menggunakan beberapa kalimat al-izra. Syarat akad ijra antara lain syarat bagi kedua orang yang berakad yaitu balik dan berakal. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan suatu kerelaannya untuk melakukan ijra tersebut. Manfaat menjadi objek ijra harus diketahui secara terang dan jelas. Adapun standar sewa dan upah, dalam perspektif objek dalam konteks sewa, ijra terbagi 3. Ijra ain adalah akad sewa menyewa atas manfaat yang bersinggungan langsung dengan bendanya, seperti sewa tanah atau rumah. Dalam konteks modern, misalnya Tuan A menyewa rumahnya di lokasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan poin yang selanjutnya, itunya poin E. Pengertian ijarah mumtahiyat bitamlik. Al-hijarah al-mumtamlik bitamlik ini adalah kepemilikan satu manfaat atau jasa yang berupa barang yang jelas dalam tempo waktu yang jelas, diikuti dengan adanya pemberian kepemilikan suatu barang yang bersifat khusus dengan adanya ganti yang jelas. Maksudnya di sini adalah yaitunya saya memberikan pinjaman kepada teman saya, yaitu fulan, contohnya namanya si fulan, dan untuk dipinjamkannya untuk beberapa hari atau 3 hari atau dalam seminggu. Jadi dalam waktu yang 3 hari atau seminggu tersebut, si fulan ini akan memberikan imbalannya atau memberikan jasanya kepada saya, seperti uang atau apa yang lainnya lah itu. Ijarah mumtahiyat bitamlik ini akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas sewa yang disewakannya dengan opsi pemindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu. Maksudnya yaitunya saya menyewakan mobil kepada si fulan, dan si fulan ini memakai mobil saya, dan mobil itu harus dibayar uang sewanya kepada saya. Contohnya mobil tersebut disewakan dalam waktu sehari. Dalam sehari itu si fulan ini akan membayarkan jasanya kepada saya serupa uang, jumlahnya tidak ditentukan gitu. Dan ini ada dasar hukumnya dalam Quran Al-Qasas ayat 2 surah 28 ayat 26, yang artinya itunya salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Hai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, yang artinya Quran surah Al-Qasas tadi, bahwa transaksi ijarah mumtahiyat bitamlik ini merupakan pengembangan transaksi hijarah untuk memodifikasi kebutuhan pasar. Oleh sebab itu, rukun dari ijarah mumtahiyat bitamlik ini adalah sama dengan rukun dari ijarah. Oke, baik, saya akan menjelaskan poin selanjutnya, itunya poin F. Contoh pelaksanaan ijarah mumtahiyat bitamlik. Contohnya yaitunya PT, ya kita mengambil contohnya kepada PT contohnya gedung-gedung atau apa. Kita ambil dari PT Kebumi itu. Itu PT Kebumi mengajukan fasilitas pembiayaan pada BRI Syariah cabang Tanjung Karang berdasarkan formulir aplikasi permohonan fasilitas KPR tanggal 1 September 2011 dan telah disetujui oleh bank dengan plan fort maksimum
biayanya itu 190 juta, 190 juta miliar itu sebetulnya. Apa namanya, pada offering letter pada tanggal 5 September 2011 dengan analisa pembiayaan sebagai berikut. Contoh yang pertama, yaitu PT Kebunku ada perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan sudah berpengalaman menjadi bisnis kebun sawit. Nah, itu contoh yang pertama. Dan contoh yang kedua adalah hasil BL, hasil bank checking positif dan tidak masuk ke dalam daftar hitam nasional. Sekian dari saya. Kalau ada salah jangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.